Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Vivi Sylvia. Kali ini Mams di rumah aku mau share sedikit tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Nah, selain ibu hamil, untuk Mams yang persiapan untuk kehamilan, itu juga wajib ya, atau wajib tahu nih. Nah, apa aja sih? Jangan lupa dicatat. Ada 7 nutrisi penting bagi ibu hamil. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar. Dan yang baru banget gabung di video ini, jangan lupa like, komentar, yang pasti jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Mams, catat nih ya, catat yang mau persiapan untuk kehamilan, yang mau persiapan juga dari menikah sebenarnya harus menjaga nutrisinya. Nah, ini adalah terlebih atau terkhusus buat ibu hamil. Ada 7 nutrisi yang penting bagi ibu hamil. Beberapa ibu hamil itu memang sulit ya buat memenuhi nutrisinya. Banyak banget nih pasien-pasien aku nih, banyak banget yang merasa tuh di awal kehamilan itu merasa tuh kita tuh mual, terus nggak nafsu makan. Nah itu ya, jadi banyak banget yang kendalanya itu macem-macem untuk memenuhi nutrisinya. Tapi Mams perlu diperhatikan nih, kalau misalnya nutrisi itu sangat bermanfaat buat perkembangan kita dan janin kita tuh di kehamilannya. Terus itu banyak sih sebenarnya beberapa faktor ya. Ada karena yang aku bilang tadi, karena mual, karena mungkin ada juga beberapa yang tidak terinformasi, atau ada juga yang sibuk jadi nggak sempet tuh makan atau gimana gitu ya. Ada banyak dah kendala-kendala di lapangan tuh, banyak banget yang bikin si ibu hamil tuh nggak mood untuk atau nggak mood untuk makan gitu ya. Tapi perlu diperhatikan atau diketahui ya, kalau misalnya nutrisi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil itu sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan ibu hamil, untuk perkembangan janinnya, dan yang paling penting biar saat kehamilannya itu terhindar dari masalah-masalah gitu ya Mams ya. Oke, lanjut aja nih. Apa aja sih vitamin atau kandungan yang penting atau nutrisinya yang penting banget buat dikonsumsi ibu hamil? Yang pertama itu makanan yang kaya mengandung asam folat. Nah, seperti video-video aku yang sebelumnya, aku tuh sangat gencar banget buat ibu-ibu atau pada persiapan melahirkan atau persalinan, atau bahkan sebelum nikah itu, ini tuh sangat penting. Kenapa sih sangat penting? Nih, ada beberapa jurnal itu ya, ada beberapa jurnal yang menyatakan kalau 4 minggu sebelum hamil dan 8 minggu setelah hamil, konsumsi asam folat itu bisa mencegah atau meminimalkan autis sebesar 40%, ya kan? Nah, kenapa sih? Karena asam folat itu berfungsi untuk peningkatan atau perkembangan sel otak janin gitu. Jadi selain itu, asam folat juga mencegah keguguran, bisa mengurangi anemia, menurunkan resiko preeklamsi. Terus banyak yang nanya nih sama aku, beberapa ibu hamil tuh nanya, makanan apa sih yang banyak kandungan asam folatnya ya, kan kita bingung ya. Selain kadang dari multivitamin juga ya yang mengandung asam folat, ada juga banyak makanan yang mengandung asam folat seperti brokoli, terus ada bayam, ada kubis, ada kacang-kacangan, ada hati sapi,
ada telur. Tetapi Mams, kalau misalnya konsumsi hati sapi dan telur jangan lupa yang matang, apalagi sayur-sayuran itu juga yang matang ya untuk trimester awalnya. Terus itu untuk buahnya ada pepaya, ada alpukat dan jeruk. Pepaya juga yang matang, jadi jangan yang mengkel gitu ya, karena ada kandungan pepaya yang mengkel itu yang bikin memicu kontraksi. Oke. Selanjutnya udah paham untuk yang asam folat. Selanjutnya aku mau nutrisi yang kedua, yaitu lemak. Tapi ingat ya, jangan berlebihan. Jadi secukupnya aja, asal ada kandungan lemaknya saat kita mengkonsumsi gitu ya, mengkonsumsi makanan. Terus jangan lupa juga pilih lemak yang sehat. Terus lemak nabati itu disarankan seperti biji-bijian, ada kacang-kacangan dan juga alpukat. Nah, kenapa sih? Ya itu biar kuat menjalani kehamilannya gitu ya. Terus yang ketiga adalah zat besi. Zat besi ini sangat penting ya untuk ibu hamil. Nah, zat besi ini kenapa sih? Karena dia bisa mencegah anemia. Kenapa sih anemia itu sangat menjadi menakutkan lah kalau misalnya anemia itu, karena kita tahu sendiri kalau misalnya kematian ibu itu dipengaruhi oleh misalnya 3 terbesar itu perdarahan. Nah, perdarahan itu bisa dipengaruhi juga, atau anemia itu bisa menyebabkan perdarahan. Misalnya saat bersalin tuh ibu yang anemia itu cenderung berpotensi untuk mengalami perdarahan dibanding ibu yang nilai HB-nya atau hemoglobinnya itu normal gitu ya. Jadi sebaiknya konsumsi zat besi saat hamil gitu ya, karena juga bisa meningkatkan resiko prematuritas atau lahir sebelum waktunya. Kenapa sih? Karena HB yang rendah itu bisa mempengaruhi atau dapat meningkatkan volume di darah kita, jadi bikin kontraksi lebih cepat gitu. Dan bisa mempengaruhi otak janin juga ya, yang seperti saya tadi bilang ya, asam folat itu membantu. Jadi asam folat dan zat besi itu sangat membantu perkembangan di otak janin. Apa aja sih zat besi dari sumber-sumber makanan yang bisa kita konsumsi? Selain tablet zat besi, ibu hamil itu bisa mengkonsumsi hati, telur, tahu, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran itu ada bayam. Jangan lupa yang matang ya. Jadi kita bisa memperoleh sumber zat besi itu dari makan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, Bun, gitu ya. Ya Bunda, Mams di rumah semua. Nah, selanjutnya yang keempat ada kalsium. Kalsium itu sangat berfungsi untuk saraf dan otak janin. Terus ada pertumbuhan tulang dan gigi gitu kan. Terus itu si kalsium juga bisa menurunkan resiko hipertensi gitu, dan memicu pada preeklamsi yang pastinya. Jadi kalau misalnya minum kalsium itu sehari itu disarankan untuk 3 gelas, atau bisa diganti dengan yogurt. Nah, itu juga bisa oke banget ya. Karena kan apalagi kalau kita nih yang mau hamil, pas kehamilannya membesar itu kan mulai pegel-pegel. Nah, kita harus memupuk tuh kalsiumnya dari awal hamil kalau bisa ya. Jadi dengan konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu susu dan olahan susu. Kenapa sih? Karena susu itu banyak mengandung vitamin D, protein, yodium, asam folat gitu ya. Jadi kan tadi olahan susu itu jangan lupa juga pilih susu yang tidak mentah gitu ya. Jadi yang sudah diolah dengan higienis gitu ya. Karena kalau susu mentah itu
ada bakterinya, jangan lupa gitu kan. Susu mentah itu ada bakteri yang kita susu yang kita konsumsi itu jika mengandung bakteri akan mempengaruhi kestabilan dari kehamilan kita gitu ya. Bisa dengan keju atau olahan yogurt ya misalnya gitu ya. Selanjutnya yang keenam, ada makanan yang kaya serat. Pasti ya, kaya serat itu bisa melancarkan melancarkan buang air besar gitu ya. Nah, kalau konsumsinya makanannya kaya serat, bisa itu si ibu hamil bisa mengontrol berat badannya. Jadi tidak obesitas. Terus itu bisa, obesitas sendiri itu kan bisa mempengaruhi tensi, terus bisa berpengaruh dengan memicu preeklamsi. Jadi bisa mencegah preeklamsi. Juga bisa menurunkan angka diabetes pada ibu hamil gitu ya. Apa aja sih makanan yang kaya serat? Yang pasti kan buah-buahan segar gitu kan, terus kacang-kacangan, biji-bijian, jangan lupa juga sayur-sayuran gitu. Jadi konsumsinya lemaknya sedikit tapi banyakin tuh yang serat. Dan yang pasti yang ketujuh ini adalah protein. Jadi harus mengandung protein. Jadi protein yang baik buat pertumbuhan kita ya, pertumbuhan si bayi kita nih. Karena protein itu dipercaya bikin membantu proses pembentukan jaringan di dalam tubuh si bayi gitu ya. Dan yang pasti kita juga lebih, kalau banyak konsumsi protein itu kita bisa lebih strong atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Ibu hamil kan kalau hamil tuh rentan buat sakit gitu. Nah, kalau protein itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya Bun. Jadi jangan lupa sumber proteinnya juga bisa dengan daging tanpa lemak. Nah, jadi kan lemaknya nggak terlalu banyak. Terus juga jangan lupa telur, putih telur juga ya. Dan yang pasti harus olahannya matang ya. Nah, itu aja sih Bun yang aku mau share tentang 7 nutrisi penting bagi ibu hamil gitu ya. Nah, yang mau persiapan hamil juga wajib banget ini konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi ini ya. Sekian dulu sih videonya dari aku, semoga sangat bermanfaat ya. Jika bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share, bagikan ke teman-teman kalian, ke keluarga, ke tetangga, ke semua orang. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara subscribe, biar aku bisa semangat untuk bikin video-video barunya ya. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa tetap protokol kesehatannya karena pandemik ini belum berakhir, jangan lupa. Terus sekian dulu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.